العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para jamaah sholat zuhur Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita hari ini sudah memasuki hari ke-20 dalam rangkaian ibadah shaum Ramadan kita. Kita tetap berharap agar Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan kita tahun yang lalu maupun tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa pasti pernah disinggung atau bahkan sering disinggung ketika kajian-kajian di bulan Ramadan ini ataupun kajian-kajian kita menjelang Ramadan, bahwasanya ketika kita melaksanakan shaum Ramadan pasti kita kaitkan dengan yang namanya kesabaran. Karena orang yang tidak sabar pasti sulit untuk menjalankan puasa. Makanya anak-anak kita itu kita melatih sabar itu dengan puasa duha, meningkat lagi puasa beduk, meningkat lagi puasa beduk asar dan seterusnya sampai ketika dia sudah balik sampai beduk maghrib. Jadi sabar itu adalah salah satu hikmah yang bisa kita petik ketika kita melaksanakan shaum Ramadan. Maka ketika nanti kita sudah selesai shaum Ramadan, jeder 1 Syawal, bukan seperti kita keluar dari penjara suci kemudian pokoknya bujarkan gue gitu. Yang tadinya tiap malam qiyam Ramadan gitu, nanti selesai malam takbiran sudah ada tahajud lagi, sudah ada qiyam lain lagi, sudah buyar semua. Yang tadinya puasa begini misalnya di pisui orang itu sabar gitu. Nanti begitu 1 Syawal sampai ngiswi, balasannya lebih keras lagi gitu. Gajah. Nah, salah satu kesabaran yang kalau kita baca di riwayat Kanjeng Nabi itu, kesabaran itu bisa mendatangkan kita ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yaitu kita akan ditunggu beliau di telaga beliau Al-Haud. Apa itu? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Dari sahabat Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, beliau anna rajulan minal ansori qala. Ada seorang dari sahabat Ansor berkata, "Ya Rasulullah," wahai Rasulullah. Berarti sahabat ini ya tidak disebut namanya karena ini etikanya para sahabat itu. Ketika menceritakan ada satu sahabat yang direkamnya itu kurang baik, itu hanya disebut fulan gitu, atau rajulan minal ansor. Ada satu orang dari sahabat Ansor berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni kama istakmalta fulana." Ya Rasulullah, saya itu diberi jabatan seperti jenengan memberi jabatan pada fulan itu. Jadi ada seorang sahabat Ansor minta jabatan pada Rasulullah. Kita ketahui Rasulullah itu kan tidak hanya nabi, tapi juga kepala pemerintahan. Ya Rasulullah, atas takmin itu apakah Iyawan dan jenengan kerjakan saya atau beri jabatan saya kama istakmalta fulan, sebagaimana panjenengan memberikan jabatan pada fulan itu, teman saya itu. Apa kata Kanjeng Nabi? Qala, maka Kanjeng Nabi berkata, "Satalqauna ba'di atharon."
engkau akan menemui nanti sepeninggal saya, katakan Nabi, asaro. Asaro ini ada yang memaknai bahwa sifat-sifat egois begitu, sifat-sifat mementingkan diri sendiri, suatu sistem yang berjalan yang membuat seseorang yang mempunyai jabatan tinggi mau tidak mau itu akhirnya terpaksa harus mementingkan dirinya sendiri. Itu kan Nabi sudah mengatakan, asal fasbiru, maka kalian itu sabar saja. Sabar saja, fasbiru, bersabarlah kalian hatta talqauni ala haudi, sampai engkau menemui saya kelak di telaga haud. Syaratnya tadi sabar. Asal kita sabar, kita akan ketemu kanjeng Nabi di telaga haud. Nah terus implikasinya apa bagi kita yang ASN ini misalnya, atau yang kerja di kantor pemerintahan? Maka yang pertama tentunya kita diberi jabatan apapun, ya walaupun tidak di pemerintahan, ya, termasuk saudara-saudara kita di basis itu, walaupun koperasi, tapi karena ada SK-nya, maka utun gitu, kerja itu yang betulan, sudah tidak tolak-tolak, nggak kemudian ngarep-ngarep, loh saya ini kan cuman begini saja, kapan saja dikasih, gitu dia. Mau yang kasih aja belum tentu tetap pengen kok, pengen turun gitu Pak. Ya jadi kasih, saya kok gini, kok kapan jadi kabit, kapan jadi kepala kantor? Ya kepala kantor, kapan saya jadi begini terus? Enggak, tapi ya sudah, apa yang kita diberi amanah ini kita jalani, apapun posisi kita jalani, lillahi ta'ala. Nah, masalah kemudian kita diberi ujian lagi, kan jabatan itu ujian, diberi ujian lagi yang lebih besar. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah itu. Dari CFP jadi kasih itu bukan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak kasih jadi kabit, jadi kepala kantor dan seterusnya, jadi kabir dan seterusnya. Itu juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sabar, betul-betul kita konsisten istiqomah di jalan Allah, tidak melanggar aturan, semuanya kita kerja lillahi ta'ala, maka Nabi tadi pas kita sabar, maka kelak kita akan dinanti oleh kanjeng Nabi di telaga haudnya, yang mana telaga haud itu cingkirnya itu sebanyak bintang di lautan dan nujum di sama, seperti bintang di lautan berapa juta nggak tahu itu. Yang mana tidak akan haus lagi bagi orang yang sudah meminum dari telaga kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah lebih dari kultum nih, ngapunten. Nah, karena ini namanya kultum, ya maksimal 7 menit. Kalau lebih dari 7 menit namanya berkul-kul gitu. Nah, ini semoga satu hadis ini saja bisa kita resapi, terutama bagi saya yang menyampaikan ini. Kita semuanya bisa sabar di pekerjaan kita, karena pekerjaan kita ini jabatan kita adalah ujian, dan semoga ujian ini kita lalui dengan baik, dan kelak kita tetap diaku oleh umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, dipanggil oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW di haudnya, sehingga dengan demikian sudah menjadi tiket bagi kita untuk bisa memasuki Jannatul Firdaus. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.